Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar, Cancer? Sekarang giliran kalian ya. Aku dengerin kalian loh yang pada bilang, Kak, mana Cancer, mana Cancer. Iya, ini giliran kamu, Cancer. Ya ampun, sabar dong. Oke, seperti biasa ya, bacaan ini aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara umum. Yang kedua, love relationship kalian. Terus juga yang ketiga adalah karir keuangan. Dan terakhir adalah advice atau nasihat buat kalian. Sebelum aku mulai, aku mengingetin kalau hari ini adalah hari terakhir untuk ikutan giveaway readings. Jadi aku lagi buat giveaway readings. Kamu bisa langsung cek ke profile aku di YouTube. Kalian ke community page-nya. Kalau kalian ketinggalan ya, kalian cek ke community page-nya dan ikutan. Silakan baca syaratnya. Nanti aku langsung undi hari ini dan aku langsung umumin siapa yang menang-menangnya. Oke? Alright, jadi kesempatan terakhir kalian saya sampai jam 12 malam nanti aku tungguin. Oke, Cancer. Langsung aja kita mulai. Jadi ini video adalah mengenai prediksi bulan Mei 2022 untuk kalian ya. Kebalik dong. Reading ini sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau kayak pas banget sama kalian, itu namanya private reading. Ya, personal reading. Kalian bisa tanya-tanya ke aku di Instagram aku @dextra tarot, ada di description box di bawah. Tanya-tanya aja dulu kayak gimana prosedurnya, harga berapa, sangat-sangat affordable. Dan aku kalau bacain kartu tuh banyak persis kayak di video-video sini. Oke, yang pertama kita ada mending. Kemudian kita ada broken heart. Kenapa? Terus ada balancing act. Ada happiness. Alright, and then kita ambil dari Tele Fortune Cards-nya. Langsung dapat 3. Ada handshake, ada wealth, ada lion. Oke. Kita ke tarotnya ya. Ada apa nih Mei 2022 untuk Cancer kita dapat 9 of Wands. Kemudian kita dapat 8 of Wands. Oke. Terakhir kita dapat 7 of Wands. Menarik. Ini menarik. Ini menarik karena apa? Lihat gak sih? 9, 8, 7 mundur dan semuanya sama-sama Wands. Oke, Cancer, kayaknya ini dengan kartu tarotnya yang semua Wands nih, bulan Mei ini kamu akan lebih banyak aktif sih. Apalagi buat kalian yang akan ngerasa kayak ini ya, broken heart nih, ngerasa kayak kecewa atau ada rasa kesedihan yang berhubungan sama relationship juga. Ini nggak ngomong tentang relationship aja sih, tapi bisa juga hubungan kamu sama orang pada umumnya ya. Bisa ngomongin tentang ekspektasi nggak kesampaian gitu. Apalagi buat kalian yang awalnya tuh kayak awal-awal bulan Mei kayaknya lancar gitu ya, kamu akhirnya bisa kerja sama orang, bisa berdiplomasi, bisa kayak apa bahasanya, bisa berdiskusi, bisa ada kesepakatan gitu. Udah gitu, terutama kalau kalian sudah mengusahakan ini untuk terjadi dan akan baru terjadi di bulan Mei, kalian tuh sebenarnya udah mau menyerah dengan kesepakatan ini nih, dengan kayak perundingan ini, tapi karena kalian nggak menyerah ya, kalian tetap berusaha, tapi sayangnya sih memang kayaknya akan ada kekecewaan di sini. Mungkin kalian kesel ya karena udah berusaha segitunya, udah bertahan segitunya, udah ngurangin ego kalian tapi ternyata tidak sesuai sama yang kalian inginkan. Gitu loh. Tapi bagusnya dari kalian adalah justru karena rasa sakit hati atau kecewa ini justru malah bikin kalian dapat ide atau terinspirasi dengan ide yang membuat kalian justru lebih maju nih di sini nih. Kalian berusaha menyimbangkan kalian punya energi dan situasi, ya, balancing act. Walaupun memang situasinya rada-rada nyebelin sih. Rada-rada nyebelin tuh maksudnya kayak look at this. Kalian tuh kayak berdiri udah cuman berdirinya 2 kaki sih, tapi di ujung. Terus satu tangan megang baju supaya nggak melorot. Satu lagi megang tali yang seutas tali yang setipis ini dan berusaha untuk menyimbangkan si kapal yang ada di atas bola kristal yang tipis, kayak rentan banget untuk jatuh gitu loh. Tapi bagusnya kalian ini sih
apa ya, kalian bisa melihat hikmahnya dari situasi ini, ya, kelihatan dari Eight of Wands, dapat ide untuk memperbaiki kondisi kalian, dan juga kalian akan masuk ke mode bertahan di sini. Mungkin akan ada orang yang berusaha untuk menyerang kamu juga, tapi karena kamu udah cukup teguh hatinya ya Cancer ya, jadi nggak masalah buat kamu sih, kamu bisa bertahan seperti ini, ya. Dan ujung-ujungnya, ini juga disebabkan karena kalian punya keberanian sini, Lion. Kalian punya keberanian untuk kayak buat tindakan, gak hanya diem doang. Kalian tahu kalau bulan Mei ini adalah saatnya kamu untuk beraksi, gitu. Terus juga ujung-ujungnya kamu akan bertemu dengan seseorang sih di bulan Mei ini ya. Lihat nggak sih, a meeting with a stranger could be important. Pertemuan dengan seorang yang asing akan kemungkinan besar akan penting ya, ya. Terutama di tahap sini ini ketika kalian dapat inspirasi, mungkin dapat kenalan baru atau dapat kayak apa sih, rujukan kenalan dari teman kamu juga. Dan ini akan jadi pertemuan penting buat kamu yang bisa menggiring kamu ke kekayaan. Nah, ini juga diperkuat dengan happiness. Aku rasa pertemuan orang ini nih ya, ini akan jadi apa sih, akan terjadi kesepakatan atau menjadi apa ya, at least jadi teman lah gitu loh. Jadi ada kesepakatan, ada namanya kerjasama yang bisa menggiring kamu ke arah kesuksesan ini atau ke apa sih, kekayaan ini ya. Itu sih. Itu untuk kalian punya karir keuangan. Kok karir keuangan sih? Relationship? General. Oh my goodness. Fokus dong. Sekarang kita ke relationship kalian ya. Love life relationship untuk Cancer Mei 2022. Kita ada building blocks. Apa nih? Kenapa kamu kayak masang barrier di sini? Kenapa? Metamorphosis. Oke, mungkin ini ya. Kamu cukup ini sih istilahnya. Cukup mengambil jarak ya, kan ada thinking juga nih, building blocks, metamorphosis, thinking woman. Berkaitan dengan relationship, kayaknya kamu ada di fase dimana kamu berpikir banget sih. Kamu berusaha untuk menjaga jarak dengan semuanya karena kamu lagi ada di posisi transisi di sini, lagi ada di proses perubahan atau metamorfosis ini gitu. Makanya kamu lagi kayak masang badan, kayak bukan masang badan bahasanya, masang jarak, masang tembok di sini untuk memperkuat kalian punya kualitas juga gitu loh. Kalian nanti itu bakal banyak menggunakan otak kalian sih, alias menggunakan logika kalian dalam menentukan apakah hubungan ini baik atau enggak, sebaiknya gimana. Cara kamu melihat partner kamu juga akan dinilai berdasarkan logika juga gitu daripada perasaannya. Mei 2022 relationship ada what waiting for. Nah, di sini tuh artinya kayak kalian gak usah terburu-buru ya. Apalagi kalau kalian lagi ada di posisi transisi ini, kalian gak usah terburu-buru deh. Kalau memang kamu harus tulis listnya ya, pro kontranya tulislah. Kalau memang dia diciptakan untuk kamu, kalau memang dia sayang banget sama kamu, dia bisa nunggu kok. Gak usah buru-buru, take your time. Kartu kedua ada very soon dan ada let go of control issue. Oke, ini bisa juga ke kalian atau ke pasangan kalian ya. Ada dari kalian, salah satu dari kalian. Karena ini kan bacaan umum, bisa switch ya. Ada salah satu dari kalian tuh yang pengen buru-buru gitu loh. Kelamaan nih mikirnya gitu. Dan jadi pesannya adalah untuk tidak terlalu mengontrol situasi gitu loh. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Jadi santai sih, ini ngomongin tentang santai ya. Santai aja, gak usah buru-buru. See, ada the hangman. Langsung the hangman. Jadi memang di bulan Mei ini temanya kalian akan ada di fase hold on hold, ditahan dulu. Jangan buat keputusan segera ya. Semuanya harus dipikirkan matang-matang ya. Biarkan kondisi kamu seimbang dulu. Karena kalau tadi kita lihat di kocokan pertama, memang kamu tuh lagi ada kekecewaan atau lagi ada masalah. Jadi kamu berusaha untuk mengimbangkan kehidupan kamu secara umum. Baru kalau udah beres, kamu bisa ke relationship gitu. Dan yang terakhir ada King of Coins. Jadi kalau seandainya kamu udah punya pasangan pun ya, dan memang ya nggak bisa putus juga dong. Maksudku kalau memang kalian butuh waktu untuk berpikir, aku rasa pasangan kalian tuh akan mengerti banget sih. Karena kamu dapat King of Coins ya. King of Coins itu termasuk raja yang paling grounded, dia paling mengerti dan stabil. Kalau misalnya kamu minta untuk waktu untuk break, mereka akan mengerti. Mereka nggak akan marah-marah, mereka nggak akan judge, tapi mereka akan nunggu sampai kamu siap. Itu termasuk berkah buat kamu sih.
Berkah buat kamu. Hey Cancer. Gitu. Nah, sekarang kita ke karir keuangan kalian ya. Gimana puasa kalian? Ini kita udah ada di hari-hari terakhir loh. Wow. Iya gak sih? Sekarang tanggal berapa sih? 30 April ya. Aku lihat kalender. Iya, sekarang tanggal 30 April ya kan? Kapan hari raya? Lusa. Iya, ini udah hari-hari terakhir nih. Gimana? Puasanya aman sentosa kah selama ini, sejauh ini? Aduh, kartuku jatuh dong. Oh, damn it. Berantakan semua. Sebentar. By the way, kalau kalian punya ide untuk kayak topik-topik apa yang mau aku bacain, please komen ya. Nggak usah malu-malu, Kak. Misalnya, aku punya ide untuk bacain mengenai topik ini, topik itu. Langsung aja ngomong, oh my god, berantakan banget. Berantakan. Jatuhnya parah banget. Udah nanti aja. Yalah nanti, masa sekarang urusnya. Anyway, sekarang kita mau bahas mengenai karir keuangan kalian. Oke? Karir keuangan kalian. Oke. Karir keuangan kalian ya. Mei 2022 Cancer. Kita punya, to be fair, ini ngomongin tentang balancing juga. Jadi memang bulan Mei ini temanya kamu untuk menyeimbangkan semua aspek ya. Semuanya tuh jadi apa sih? Ada di kurva yang seimbang gitu. Lalu kalian punya strategi. Kamu akan sangat-sangat strategis sih kalau berkaitan sama karir dan keuangan ya. Akan sangat profesional dan strategis banget. Jadi kayak makanya tadi aku bilang di awal, kamu nih banyak pakai otak daripada perasaan dan intuisi di bulan Mei ini. Terus ada deep freeze. Aduh, apa ini? Kenapa deep freeze? Ada connect. Lalu kita ada tarotnya, kita dapat Queen of Wands. Kita dapat The Empress. Dan kita ada terakhir Six of Swords. Oke, berkaitan dengan karir keuangan ya. Cancer, Mei 2022 kan kita ada To Be Fair, Strategy, Deep Freeze, Queen of Coins, The Empress, Six of Swords, sama Connect. Jadi yang seperti aku bilang di awal tadi, memang bulan Mei ini adalah temanya kamu ya. Temanya adalah kamu dalam menyeimbangkan situasi dan kondisi di kehidupan kamu di semua aspek. Ngomongin ini pun, to be fair tuh artinya kayak kamu bisa menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan profesional. Kamu bisa menyeimbangkan kebutuhan apa dari A sampai Z, dan semuanya bisa kamu seimbangkan gitu loh. Jadi nggak berat salah satu. Itu yang bikin kamu bertahan juga di karir keuangan kamu. Gitu Cancer. Itu yang bikin kamu bertahan sih. Dimana kamu punya uang, dimana kamu bisa mengatur keuangan itu dengan baik gitu loh. Lihat nggak sih di kepalanya? Kayak penuh dengan koin kecil-kecil kayak gitu. Sambil megang koinnya ini nih. Jadi kamu kayak, gimana ya? Karena kamu orangnya strategis banget. Kamu tuh udah ada rencana mengenai pengaturan uang ini ya, atau berkaitan dengan kerjaan itu udah cukup lama. Dan kamu bukan orang baru gitu loh. Jadi kalau ada situasi di mana kamu harus memperbaiki situasi itu di kantor atau di karir kamu ya, itu dengan sangat gampang. Kamu tuh udah ada jalannya, udah tahu cara dari A ke Z tuh gimana caranya. Di sini juga ada The Empress ya. Banyak buat kalian Cancer ya. Posisi kalian di kerjaan tuh akan aman banget sih di bulan Mei ini. Kamu tuh dihormatin, kamu juga tinggal suruh sana sini, kamu tinggal duduk aja, tinggal kayak nyuruh orang tuh pada bekerja sesuai keinginan kamu. Karena memang kamu juga memang dengan perpaduan dua ini ya, kamu tuh memang punya posisi di kerjaan, kamu dihormatin, kamu diakuin, dan kamu diandalkan juga di situ, ya. Kemudian di sini ada Deep Freeze, ada Six of Swords. Ini menarik nih, karena kedua kartu ini tuh bertolak belakang ya. Karena si Deep Freeze itu kan ngomongin tentang bagaimana situasi itu lagi ada di situasi yang on hold gitu, atau kayak lagi jangan buru-buru gitu. Tenang, istirahat dulu aja. Tapi kartu Six of Swords ini ngomongin bagaimana kamu ini lagi ada di masa transisi gitu. Ini kurang lebih sama kayak di bacaan relationship juga ya.
Jadi saling berkaitan. Jadi gini sih, ini ngomongin tentang bagaimana karir keuangan kamu tuh di akhir bulan Mei rada-rada tertahan dulu, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya di balik layar kamu tuh lagi diselamatkan gitu loh. Lagi diselamatkan dari posisi yang kurang kurang baik untuk kamu, kurang maksimal ke arah yang lebih baik. Dan itu juga karena kamu banyak ditolong oleh kolega kamu, tim kamu, atau orang-orang yang memang berkaitan sama pekerjaan dan karir kamu itu tadi dan keuangan kamu. Jadi nggak usah masalah ya. Aku nggak usah masalah, nggak ada masalah, nggak usah khawatir. Karena secapek-capeknya kamu, kamu lagi pause-pausenya, akan ada aja orang yang nolongin kamu. Dan gak cuma satu tapi rame-rame. Dan di sini ada kartu connect. Jadi gara-gara masalah ini bikin kamu makin dekat dengan lingkungan pekerjaan atau karir kamu tadi. Ini juga artinya akhirnya visi dan misi yang selama ini bisa aja beda di dalam tim, akhirnya bisa connect semua, bisa nyambung semua. Ini juga artinya di bulan Mei kamu bakal banyak berhubungan dengan orang-orang baru sih, connect network baru yang memang bagus juga buat kamu ke depannya. Gitu, Cancer. Nah sekarang kita masuk ke saran ya buat kalian. Cancer Mei 2022. Pertama kita ada your hard work is paying off. Kerja keras kamu tuh akan berbayar. Gak ada yang sia-sia ya. Itu akan kamu capai di bulan Mei ini. Kemudian kartu yang kedua muncul adalah a time to give rather than take. Ini lebih kayak ngasih tahu bagaimana tadi itu yang bagian awal. Kalau memang kamu butuh waktu sendiri untuk berpikir, ya udah lakukan saja. Dan jangan lupa untuk pamper yourself, cintai diri kamu. Dan sampai kelewatan. Kamu terlalu kayak ngurusin orang mulu, kamu jadi nggak keurus. Lalu kita ada ini, nothing will come of this situation. Jadi ini ngomongin bagaimana kalau kamu ada di situasi yang kayak gini terus menerus dan nggak ada perubahan. Maksudku kamu gini, bagaimana kamu bisa mengharapkan perubahan kalau seandainya kamu nggak ngubah strategi kamu juga gitu loh. Jadi dia kayak semacam ngasih tahu kalau kamu masih ada di posisi sekarang atau cara sekarang, ya nggak akan ada perubahan, nggak ada yang terjadi gitu. Ini juga artinya oke, itu deh, itu tadi nggak jadi. Itu tadi udah aku sebut. Nah abis itu kartu selanjutnya mengenai apa namanya pesan kalian ya, kalian dapat 2 kartu. Yang pertama growth, I want to expand my consciousness and my awareness. Jadi memang bulan Mei ini adalah bulan pertumbuhan buat kamu ya. Pertumbuhan juga keseimbangan kata kuncinya. Kesulitan-kesulitan yang ada ini justru memperkuat kamu punya posisi. Yang kedua ada perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Artinya aku tahu kalau aku bisa mencapai apapun yang kuinginkan. Apabila aku udah punya niat di otakku nih, pasti kamu bisa mencapainya. Semacam kayak gitu. Ini kayak ngasih pengingat buat kamu ya. Kemudian kartu yang terakhir adalah this, my absolute yes list. Jadi gimana kamu bikin list apa aja yang harus dilakukan. Ini dengan ngomong fokus ya. Jadi memang bulan Mei ini kamu harus fokus sama tujuan kamu nih untuk pertumbuhan kamu. Fokus ke tujuan kamu supaya kamu bisa bertumbuh di sini. Kata-katanya adalah if you focus on what you don't want, there's a good chance you might get it. Focus on what you do want instead. Jadi kalau kita ngomongin tentang love attraction atau hubungan kayak tarik menarik gitu ya. Jadi dia bilang kalau kamu fokus sama apa yang gak kamu mau, kemungkinan besar kamu bakal dapet. Misalnya, aku nggak mau dapet cowok jelek, beneran dapet cowok jelek gitu. Nah, karena kenapa? Karena love attraction itu sifatnya netral. Jadi dia nggak ngerti itu baik atau buruk. Makanya daripada kamu mikirkan sama hal-hal yang kamu nggak pengen, mending kamu fokus sama hal-hal yang kamu pengen. Karena tuh ujung-ujungnya kamu bakal dapet gitu. Oh, 1 kartu lagi. Belum. Ini one last card ya. Sebelum kita akhiri. Di sini ada divine abundance. You were born to align with love's will, follow the Tao, and serve something beyond the ego. Learn to be abundance, not chase it. Ini sebagai pengingat aja sih, kalau ketika kamu kayak menginginkan keberlimpahan ya, kamu tuh jangan ngejar, tapi tuh kamu harus kayak manifestasi gitu loh. Kalau kamu udah punya, kamu harus berpikir kalau kamu udah punya, dan kamu akan menarik itu pada akhirnya. Jangan dikejar. Ketika kamu kejar, kamu makin gak dapet. Kayak gitu. Sekian dari aku, Cancer. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Kalau kalian mau personal reading, aku bacanya persis kayak di video-video yang aku buat selama ini. Jadi sepanjang itu dan kartu juga sebanyak itu yang aku keluarin. Jadi kalau kalian punya masalah, bisa langsung follow aja Instagram aku dan kayak tanya, Kak gimana sih? Gimana caranya? Berapa harganya? Sangat-sangat affordable. Oke deh, thank you for waiting
What? Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye. Cancer, stay safe.